Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dari modul yang telah saya pelajari. Pendidikan menurut Ki Hajar adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak mencapai selamat dan bahagia. Dengan semboyannya ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Guru harus menjadi teladan, pemberi semangat, dan pemberi dorongan bagi anak didiknya. Pendidikan menurut Ki Hajar juga diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini tersirat jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah dasar dari kebudayaan. Dalam proses menuntun, seorang pendidik bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Dalam menuntun tumbuhnya biji jagung, seorang petani memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau hama, dan tanaman pengganggu yang menghambat tumbuhnya tanaman jagung. Hal ini sejalan dengan sistem Among yang diterapkan di perguruan taman siswa. Dengan sistem Among ini pendidikan tidak diperbolehkan mengenakan sistem hukuman. Karena sejatinya seorang pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Semula saya beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang kita bisa membuat garis sesuai dengan keinginan kita. Tetapi anak bukan tabula rasa. Anak terlahir dengan garis kodrat yang samar-samar. Tugas kita sebagai guru untuk menebalkannya dengan memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan haruslah berpihak dan berpusat pada anak atau student center. Seorang guru harus berhamba pada anak bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak, dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Pendidikan harus senantiasa berubah, bergerak mengikuti perkembangan zaman yang ada, layaknya tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, tidak statis. Kerangka perubahan tersebut diantaranya: 1. Kodrat keadaan, 2. Prinsip perubahan, dan yang ketiga, apa yang berubah. Pertama, kodrat keadaan. Kita harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, yang mana akan membentuk kebiasaan dan kepribadian anak. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap anak sejatinya memiliki kodratnya masing-masing. Anak didik kita tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakter sendiri-sendiri dan keunikan sendiri-sendiri. Kedua, prinsip perubahan. Ada 3 prinsip perubahan yang disebut dengan asas trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar budaya yang hakiki dalam masyarakat. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, perbedaan yang ada harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus holistik dan seimbang.
sehingga kesempurnaan budi pekerti anak membawa pada kebijaksanaan. Dari beberapa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka yang akan saya segera lakukan atau terapkan di kelas adalah: 1. Merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan siswa. 2. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. 3. Membuat kesepakatan belajar. 4. Memberikan variasi bentuk tugas sesuai dengan potensi siswa. 5. Melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Dan yang keenam, melakukan variasi penilaian. Harapan saya dengan langkah-langkah perubahan yang saya ambil dapat tercipta merdeka belajar yang kita impi-impikan. Dengan pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang juga memiliki profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia.